Cina di ujung tanduk, Branko Ivankovic terancam dipecat. Apakah ini peluang emas untuk timnas Indonesia? Jika benar terjadi, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan taktik yang mengejutkan. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan kondisi kritis ini untuk meraih kemenangan? Simak fakta lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar kembali datang. Putuskan tinggalkan Wolves, Justin Hubner gabung Oxford United. Inilah fakta yang harus kamu tahu. Keputusan Justin Hubner untuk meninggalkan Wolves dan memilih Oxford United mengejutkan banyak pihak. Apa yang membuatnya memilih jalur berbeda meski potensinya sangat besar di Premier League? Tonton cerita lengkapnya di sini. Kejutan super spesial hampiri Garuda. Elkan Bagot wajib kembali ke timnas Indonesia. Ini 3 alasan kenapa Patrick Kluivert harus panggilnya. Setelah lama tak terdengar, Elkan Bagot layak untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak boleh melewatkan kesempatan ini dengan memanggilnya kembali. Inilah 3 alasan utama kenapa Bagot bisa membawa angin segar bagi skuad Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Badai cedera menimpa bek andalan Cina, timnas Indonesia beruntung. Bek utama Cina mengalami cedera mendalam. Kabar buruk bagi Cina bisa jadi angin segar bagi Patrick Kluivert dan pasukannya. Akankah Indonesia mendapatkan peluang besar ini untuk mengalahkan Cina? Simak detail lengkapnya di sini. Pemain incaran Manchester City, Tijjani Reijnders, ungkap kejutan yang diam-diam dilakukannya. Tijjani Reijnders mengejutkan banyak orang dengan keputusan membela timnas Belanda, bukan Indonesia seperti adiknya Eliano Reijnders. Tapi, ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi yang akhirnya ia ungkapkan. Temukan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi di balik langkah besar ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cina di ujung tanduk, Branko Ivankovic terancam dipecat. Apakah ini peluang emas untuk timnas Indonesia? Jika benar terjadi, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan taktik yang mengejutkan. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan kondisi kritis ini untuk meraih kemenangan? Simak fakta lengkapnya di sini. Nasib Branko Ivankovic sebagai pelatih tim nasional Cina saat ini berada di ujung tanduk. Masa depannya di tim nasional Cina akan ditentukan setelah menyelesaikan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media dalam negeri 163 menyebut bahwa kontrak Branko Ivankovic bakal berakhir jika Cina gagal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Demikian isi laporan 163. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di awal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA siap mengganti pelatih. Mereka bahkan sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya. Saat putaran ketiga kualifikasi hampir berakhir, Asosiasi Sepak Bola Cina mulai bersiap untuk hasil yang sangat berbeda. Posisi Cina saat ini memang sedang terjepit di klasemen sementara grup C. Cina masih menjadi juru kunci klasemen grup C dengan catatan 6 poin dari 8 laga. Torehan poin milik Cina sama dengan Bahrain yang berada di posisi kelima. Kedua tim sudah dipastikan tidak bisa mencapai 2 besar di klasemen akhir. Meski begitu, Cina dan Bahrain masih bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi. Syaratnya kedua negara harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga sisa.
Mereka akan finish di 4 besar jika berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia. Duel kedua tim dijadwalkan bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Setelah itu, Timnas Cina akan menjamu Bahrain di laga terakhirnya yang akan berlangsung pada Selasa (10 Juni 2025). Meski begitu, Cina tetap tidak boleh diremehkan oleh Timnas Indonesia. Situasi yang sama pernah terjadi sesaat sebelum berjumpa Timnas Indonesia di pertemuan pertama. Kala itu, Cina kalah di 3 laga awal putaran ketiga. Situasi tersebut membuat Branko Ivankovic dikabarkan sudah siap-siap berjalan ke pintu keluar dari Timnas Cina. Sejumlah media lokal mengabarkan bahwa laga melawan Timnas Indonesia bakal menjadi akhir kebersamaan pelatih asal Kroasia tersebut. Namun, Ivankovic mampu membalikan situasi. Cina sukses mengantongi kemenangan 2-1 atas Timnas Indonesia di Qingdao. Hasil itu jadi kemenangan perdana di putaran ketiga dan torehan tersebut berlanjut saat Cina mengalahkan Bahrain di Rifa dengan skor tipis 1-0. Wah, kejutan besar kembali datang. Putuskan tinggalkan Wolves, Justin Hubner gabung Oxford United. Inilah fakta yang harus kamu tahu. Keputusan Justin Hubner untuk meninggalkan Wolves dan memilih Oxford United mengejutkan banyak pihak. Apa yang membuatnya memilih jalur berbeda meski potensinya sangat besar di Premier League? Tonton cerita lengkapnya di sini. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi menyusul Marcelino Ferdinand dan Ole Romani untuk gabung Oxford United pada bursa transfer musim panas ini. Sang bek tengah berusia 21 tahun kembali menjadi bahan pembicaraan seiring dengan keputusannya untuk meninggalkan klubnya Wolverhampton Wanderers. Hubner sudah membela Wolves sejak 2020 dengan awalnya bermain untuk tim Ustrip 18 dan kemudian promosi ke tim Ustrip 21 pada 2022. Sempat masuk ke tim senior dalam duel kontra Arsenal di Premier League pada Desember 2023, Hubner tidak pernah debut untuk Wolves hingga kini. Dia menjalani masa pinjaman pada Maret 2024 ke klub Jepang, Cerezo Osaka, namun dikembalikan secara prematur pada musim panas di tahun yang sama. Belakangan masa depan Hubner dipertanyakan lantaran kontraknya akan segera berakhir dengan Wolves pada 30 Juni 2025. Namun keraguan terhapuskan lantaran sang pemain Timnas Indonesia telah mengonfirmasi dalam sesi tanya-jawab dengan pengikutnya di Instagram. Hubner ditanyakan soal situasinya di Wolves dan memastikan akan hengkang dengan berkata, "Saya akan segera meninggalkan klub ini." Dengan jelas, Hubner menuturkan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak dengan Wolves setelah hanya diberi kesempatan bermain di tim U21 pada sepanjang musim ini. Lalu kemanakah Hubner akan pergi? Jika masih tetap di Inggris, maka ada peluang bagus untuk Oxford United merekrutnya. The Us merupakan klub kasta kedua Liga Inggris yang dimiliki oleh dua pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan juga Erick Thohir. Pada musim ini, Oxford United telah merekrut dua pemain berlabel Timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Mungkinkah Justin Hubner bakal menjadi pemain Timnas Indonesia ketiga yang bakal gabung dengan Oxford United?
Jawabannya mungkin baru akan diketahui pada bursa transfer musim panas nanti. Yang jelas untuk saat ini, The Us sedang mempersiapkan diri untuk kembali tampil di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Mereka mengakhiri Championship musim ini di peringkat ke-17 klasemen akhir setelah mengumpulkan 53 poin dari 46 laga. Tim asuhan Gary Rowett selamat dari ancaman degradasi dan dipastikan kembali berlaga di kasta kedua pada musim depan. Kejutan super spesial hampiri Garuda. Elkan Bagot wajib kembali ke timnas Indonesia. Ini 3 alasan kenapa Patrick Kluivert harus panggilnya. Setelah lama tak terdengar, Elkan Bagot layak untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak boleh melewatkan kesempatan ini dengan memanggilnya kembali. Inilah 3 alasan utama kenapa Bagot bisa membawa angin segar bagi skuad Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Patrick Kluivert dapat durian runtuh jika tahu pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, berada di Bali. Elkan Bagot kedapatan berada di Bali setelah menyelesaikan tugasnya memperkuat Blacpol FC. Kedatangan Elkan Bagot ke Bali itu pun menimbulkan tanda tanya mengingat sang pemain tak memberikan update apapun tentang tujuannya ke Pulau Dewata tersebut. Pada saat yang sama, tim kepelatihan Patrick Kluivert pun sudah mulai berdatangan ke Indonesia. Terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor telah berangkat menuju Jakarta pada Kamis (15 Mei 2025). Dalam kurung emoji bendera Indonesia, "Kami datang," tulis Alex Pastoor dari akun Instagram pribadinya. Dengan Elkan Bagot yang kembali ke tanah air, sudah seharusnya si anak hilang ini mendapatkan kembali posisinya di timnas Indonesia. Sudah lebih dari 1,5 tahun pemain keturunan Inggris Indonesia ini tak mendapatkan panggilan bela negara. Terakhir tampil untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 silam. Tak pernah ada batang hidung Elkan Bagot di skuad Garuda. Berikut 3 alasan Patrick Kluivert wajib panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. 1. Kondisi lebih siap. Elkan Bagot datang dengan kondisi lebih siap baik secara mental maupun fisik. Elkan Bagot kembali dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blacpol FC agar sang pemain mendapatkan menit bermain yang layak. Sayangnya, Elkan Bagot mengalami cedera, bahkan cedera bertambah ketika masa pemulihan. Namun hal tersebut kemudian terbantahkan dengan Elkan Bagot yang akhirnya menjadi pilihan utama di masa-masa terakhirnya bersama Blacpol FC. 2. Tak punya alasan mangkir. Tak pernah ada jawaban pasti pada publik alasan Elkan Bagot ditepikan sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Ketika ditanya, Shin Tae-yong seringkali menjawab dengan cara yang mengawang hingga menyuruh untuk pihak Elkan Bagot yang menjawabnya. Meski demikian, Elkan Bagot tak bisa lagi mangkir karena kompetisi di Inggris sudah selesai. Walau belum tahu kemana Elkan akan berlabuh di musim depan, Elkan sudah wajib dapat perhatian lebih sejak kedatangannya ke Bali. 3. Jadi tandem Jay Itzes saat ini, Elkan Bagot bersaing dengan bek tangguh lainnya di timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Mads Hilgers hingga Kevin Dix. Sayangnya kondisi Kevin Dix tengah cedera panjang dan Mads Hilgers rentan terhadap kondisi cedera tersebut. Hal ini pun bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert. Kecerdikannya melihat kemampuan pemain tentu bisa menjadi pertimbangan untuk membuat Elkan Bagot sebagai tandem Jay Itzes.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with Badai cedera menimpa bek andalan Cina, timnas Indonesia beruntung. Bek utama Cina mengalami cedera mendalam. Kabar buruk bagi Cina bisa jadi angin segar bagi Patrick Kluivert dan pasukannya. Akankah Indonesia mendapatkan peluang besar ini untuk mengalahkan Cina? Simak detail lengkapnya di sini. Kabar buruk melanda kubu tim nasional Cina sebelum bertandang ke Jakarta untuk laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina mendapatkan kabar buruk di lini belakang. Pemain andalan mereka Jiang Shenglong harus menepi dari lapangan. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi Shanghai Shenhua dikutip dari media Cina 163. Jiang Shenglong mengalami masalah pada ginjal bagian kirinya. Kondisi tersebut membuatnya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Selain itu, dirinya harus menjalani pemeriksaan ulang setelah istirahat selama 2 pekan. Pihak klub menyatakan bahwa bek 24 tahun awalnya merasa tidak enak badan. Setelah melakukan pemeriksaan awal MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, dirinya didiagnosis mengalami sejumlah masalah. Dirinya mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, eksudasi dan efusi perinefrik. Kabar tersebut memperburuk krisis di lini pertahanan Cina. Jiang Shenglong merupakan andalan di sektor bek tengah. Selama diasuh oleh Branko Ivankovic, dirinya jadi pilihan utama. Bek 24 tahun tersebut memang punya postur jangkung di jantung pertahanan. Kekuatannya jadi andalan dalam duel dengan para pemain depan lawan. Jiang Shenglong tidak pernah absen selama ronde ketiga bersama Cina. Dirinya jadi bintang saat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan pertama. Bek kelahiran Nanjing tersebut mencatatkan 1 assist pada laga yang digelar di Qingdao. Cina menang 2-1 pada laga tersebut. Jiang Shenglong tangguh dalam menghentikan kecepatan lini depan timnas Indonesia. Itu juga jadi kemenangan perdana bagi Cina di ronde ketiga. Kini Branko Ivankovic harus menyiapkan calon pengganti sebelum batas akhir pendaftaran untuk laga lawan timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Pemain incaran Manchester City, Tijjani Reijnders, ungkap kejutan yang diam-diam dilakukannya. Tijjani Reijnders mengejutkan banyak orang dengan keputusan membela timnas Belanda, bukan Indonesia seperti adiknya Eliano Reijnders. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi yang akhirnya ia ungkapkan. Temukan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi di balik langkah besar ini. Sosok Tijjani Reijnders, gelandang andalan AC Milan, kembali mencuri perhatian para pecinta sepak bola Indonesia.
Nama Rangers sempat santer dibicarakan publik Indonesia karena latar belakang sang ibu Angelina Lekatompes yang berasal dari Ambon, Maluku. Tak heran jika banyak harapan muncul agar sang pemain bersedia menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Namun, kenyataan berbicara lain. Tidjani memutuskan tetap setia pada Belanda, negara tempatnya lahir dan tumbuh, serta menolak tawaran dari PSSI untuk menjadi WNI. Keputusan tersebut sempat menimbulkan kekecewaan di kalangan supporter tanah air. Melalui wawancara eksklusif bersama FIFA, Rangers menjelaskan alasan dibalik pilihannya. Meski tidak mengenakan jersei merah putih, ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki tempat istimewa di hatinya. Latar belakang Indonesia saya adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian dari identitas saya, ungkapnya jujur. Tidjani mengaku bahwa warisan budaya Indonesia yang ia dapat dari sang ibu sangat memengaruhi siapa dirinya hari ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai pesepak bola. Ibu saya berasal dari Indonesia dan saya merasakan hubungan yang erat dengan budaya dan orang-orang di sana, tambahnya. Tak hanya itu, pemain 26 tahun ini juga menyampaikan rasa haru karena masih terus mendapat dukungan dari fans Indonesia, meski tak pernah membela tim nasional mereka. Sungguh istimewa mengetahui bahwa saya mendapatkan dukungan dari penggemar di Indonesia, ujarnya. Menariknya, meski ia menolak naturalisasi, adik kandungnya, Eliano Rangers, justru memilih arah yang berbeda. Eliano kini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan bahkan telah melakukan debut dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih merasa terpisah karena berbeda pilihan, Tidjani justru mengaku bangga melihat sang adik membela negara asal ibu mereka. Unik! Adik saya Eliano bermain untuk Indonesia adalah sesuatu yang membuat saya bangga, ujarnya penuh rasa hormat. Walau menempuh jalan yang berbeda, keduanya sama-sama membawa nama Indonesia dalam hati. Tidjani pun menegaskan bahwa keputusan menolak naturalisasi bukan berarti ia menolak Indonesia. Ia hanya mengikuti jalan profesional yang menurutnya paling sesuai tanpa pernah melupakan asal-usulnya. Dari Ambon ke Amsterdam hingga kini bersinar di Milan, kisah hidup Tidjani Rangers membuktikan bahwa kebanggaan sebagai keturunan Indonesia bisa hadir dalam banyak bentuk, tak selalu harus lewat seragam timnas. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dekat banget sama Presiden FIFA, tapi Indonesia masih kena sanksi. Ini fakta mengejutkannya. Erick Thohir dikenal punya hubungan baik dengan Gianni Infantino. Tapi tetap saja Indonesia tak luput dari sanksi FIFA dalam sejarahnya. Ternyata ada lebih dari satu kasus yang bikin FIFA turun tangan. Simak ulasan lengkap dan faktanya sekarang. Kabar kurang menyenangkan kembali datang untuk dunia sepak bola nasional. Tim nasional Indonesia kembali harus menerima kenyataan pahit setelah FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia dalam kurung PSSI. Kali ini sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA terbilang lebih berat dibanding sebelumnya dan menyasar langsung kepada organisasi induk sepak bola tanah air. Sanksi ini muncul setelah pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rilis resminya, FIFA mengumumkan bahwa PSSI dikenai dua bentuk sanksi sekaligus.
Pertama, denda sebesar 25.000 Swiss franc atau setara kurang lebih 400 juta rupiah. Kedua, pengurangan kapasitas penonton stadion sebesar 15% untuk laga kandang selanjutnya. Pengurangan kapasitas ini tentu berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi atmosfer pertandingan dan dukungan moral bagi para pemain timnas. Laga terdekat yang kemungkinan besar akan terkena imbas dari sanksi ini adalah saat timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni mendatang. Kehilangan dukungan langsung dari 15% penonton bisa menjadi kerugian yang tidak kecil mengingat pentingnya pertandingan tersebut dalam konteks kualifikasi. Namun demikian, PSSI menjelaskan bahwa mereka diberi opsi alternatif oleh FIFA. Opsi tersebut adalah agar 15% kapasitas yang dikurangi itu dapat dialokasikan kepada komunitas khusus. Selain itu, PSSI juga diwajibkan untuk memasang spanduk bertema anti-diskriminasi dalam pertandingan melawan Cina sebagai bentuk kampanye positif atas nilai-nilai sportivitas dan inklusivitas dalam sepak bola. Sanksi ini dijatuhkan sebagai akibat dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sejumlah oknum supporter timnas Indonesia saat pertandingan melawan Bahrain. Aksi yang dianggap tidak mencerminkan semangat fair play dan menghormati lawan itu dianggap mencoreng nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh FIFA. Yang membuat situasi ini semakin ironis adalah hubungan baik yang selama ini dikenal antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Keduanya bahkan diketahui memiliki kedekatan personal yang cukup kuat. Namun tampaknya kedekatan tersebut tidak cukup untuk menghindarkan PSSI dari konsekuensi disipliner yang tegas dari otoritas sepak bola dunia tersebut. Pertanyaannya pun kembali muncul di kalangan publik, mengapa timnas Indonesia begitu sering mendapatkan sanksi dari FIFA, khususnya selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Faktanya, dua hukuman yang dijatuhkan baru-baru ini bukanlah yang pertama bagi PSSI. Sebelumnya pada November 2024, FIFA juga menjatuhkan 4 sanksi kepada Indonesia karena pelanggaran yang terjadi dalam 3 pertandingan, yaitu saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Pelanggaran pertama terjadi saat Indonesia menghadapi Australia pada 10 September 2024. Timnas Indonesia terlambat memulai pertandingan yang membuat FIFA memberikan peringatan keras. Hal serupa terjadi kembali dalam pertandingan melawan Cina pada 10 Oktober 2024. Keterlambatan memulai kick-off dalam 2 laga tersebut menyebabkan PSSI didenda sebesar 178 juta rupiah. Sanksi ketiga dijatuhkan kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang menerima kartu merah karena tindakannya dalam pertandingan melawan Bahrain. Akibatnya, ia dijatuhi denda sebesar 89 juta rupiah dan larangan mendampingi tim dalam 1 laga berikutnya. Tak berhenti di situ, pelanggaran keempat datang dari staf kepelatihan. Asisten pelatih Kim Jong Jin dianggap melakukan tindakan tidak sportif selama pertandingan melawan Bahrain. FIFA memberikan hukuman tegas berupa larangan mendampingi tim dalam 4 pertandingan, serta tambahan denda untuk PSSI sebesar 89 juta rupiah. Jika ditotal sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, PSSI telah menerima serangkaian sanksi dengan akumulasi denda yang signifikan dan larangan-larangan kehadiran di lapangan yang tentunya merugikan dari sisi teknis. Lebih jauh lagi, ini bukan pertama kalinya PSSI berurusan dengan FIFA. Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, beberapa insiden besar lainnya juga pernah mencoreng nama baik PSSI di mata dunia. Misalnya pada tahun 2023, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 20 akibat faktor non-teknis yang juga membuat FIFA kecewa dan mencoret status tuan rumah Indonesia secara sepihak.
Tak hanya itu, jauh sebelumnya pada tahun 1958, Indonesia juga dicoret dari kualifikasi Piala Dunia karena menolak bertanding melawan Israel, sebuah keputusan yang dilatar belakangi oleh alasan politis. Dan tentu saja masih segar dalam ingatan publik soal pembekuan PSSI oleh FIFA pada 30 Mei 2015 akibat konflik internal antara PSSI dan pemerintah Indonesia yang dianggap mencampuri urusan federasi. Rentetan sanksi dan persoalan ini menjadi pengingat penting bahwa untuk membangun sepak bola nasional yang lebih profesional dan berintegritas, pembenahan internal di tubuh PSSI harus dilakukan secara serius. Disiplin, etika supporter, manajemen pertandingan, hingga kepatuhan terhadap regulasi internasional harus menjadi fokus utama agar timnas Indonesia tidak terus-menerus menjadi sasaran sanksi FIFA.